والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من فعل إلى محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai pertempuran Preveza. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak sejarah berikut ini. Di antara berbagai pertempuran yang pernah dilakukan oleh Barbarossa, pertempuran kali ini adalah pertempuran yang paling bersejarah, yaitu pertempuran yang terjadi di Preveza, yang saat ini terletak di wilayah Yunani. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 28 September 1538. Secara kuantitas, armada Barbarossa kalah jauh dibandingkan dengan armada musuh, di mana armada Barbarossa hanya menggunakan galeri, yaitu kapal laut yang bertenaga dayung, yang hanya sebanyak 122 unit. Sementara di pihak lawan, mereka menggunakan kapal layar sebanyak 300 unit. Akan tetapi hasil yang didapat adalah kemenangan telak bagi Barbarossa. Pada tahun 1538, Paus Paulus yang ketiga mengorganisir pasukan tempur yang terdiri dari orang-orang Spanyol, Malta, Genoa, Venesia, dan negara-negara kepausan, di mana pasukan ini diberi nama Liga Suci, yang ketika itu dipimpin oleh Laksamana Andrea Doria. Dan mereka memiliki misi untuk mengalahkan Barbarossa dan armada Ottoman. Di antara berbagai pertempuran yang pernah dilakukan oleh Barbarossa, pertempuran kali ini adalah pertempuran yang paling bersejarah, di mana pertempuran ini terjadi di Preveza, yaitu di Yunani. Secara kuantitas memang armada Barbarossa kalah jauh dibandingkan dengan armada Doria, di mana ketika itu armada Barbarossa hanya menggunakan kapal laut berukuran kecil yang bertenaga dayung. Sementara dari pihak Doria, mereka menggunakan kapal layar sebanyak 300 unit. Meskipun dengan jumlah armada yang lebih kecil, armada Barbarossa mengambil sikap lebih ofensif, di mana kunci kemenangan Barbarossa ternyata ada pada penggunaan galeri ini dibandingkan dengan kapal layar. Galeri tidak bergantung terhadap angin dan mempunyai sifat yang lebih lincah dan dapat tetap bergerak dengan cepat meskipun berada di teluk atau sisi pulau yang anginnya sedikit. Dalam pertempuran Preveza, Barbarossa menang telak atas Doria, di mana ketika itu armada Barbarossa menenggelamkan 10 kapal Liga Suci dan merebut 36 lainnya, dan juga membakar 3 tanpa kehilangan 1 gale pun,
dan mereka juga menangkap sekitar 3.000 pelaut Kristen. Walaupun demikian, 400 orang pasukan Barbarossa juga tewas dan 800 lainnya terluka. Keesokan harinya, meski mendapat desakan dari kapten lainnya untuk tetap bertempur, namun Doria memerintahkan orang-orang yang selamat di armada Liga Suci untuk mundur. Nah, kemenangan Barbarossa di Preveza membuat Kekaisaran Utsmani mendominasi Laut Mediterania selama lebih dari 30 tahun ke depan. Barbarossa mengambil keuntungan dari dominasi tersebut untuk membersihkan benteng-benteng orang Kristen di Laut Aegea dan Ionia. Ketika itu, Venesia meminta perdamaian, yaitu pada bulan Oktober 1540, dan mengakui kekuasaan Utsmani atas tanah tersebut dan membayar ganti rugi perang. Nah, ketika itu orang-orang Genoa akhirnya menyerah untuk mengalahkan Barbarossa dan lebih memilih untuk membayar upeti agar tidak diserang. Nah, melihat kehebatan Barbarossa, Kaisar Suci Romawi yaitu Pangeran Charles yang kelima pada tahun 1540 mencoba untuk merekrut Barbarossa untuk berpindah sisi dan bergabung dengan Roma. Barbarossa ditawarkan untuk menjadi laksamana tertinggi armada Romawi. Namun, Barbarossa tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Kemudian setelah diangkat menjadi Laksamana Agung Kekaisaran Utsmani, dari yang tadinya hanya sebatas perompak biasa, kali ini Khairuddin Barbarossa menunjukkan kesetiaannya terhadap Utsmani. Kemudian, pada musim gugur berikutnya, Charles yang kelima ini turun langsung memimpin dalam upaya penaklukan Aljazair dan armada Barbarossa. Namun, cuaca yang buruk, yakni badai dan kehebatan pertahanan armada Barbarossa menimbulkan malapetaka bagi armada Romawi. Sehingga ketika itu mereka terpaksa berlayar pulang ke Roma dengan kekalahan dan tangan hampa. Akibat dari serangan ini, Barbarossa mengambil postur yang lebih agresif di kawasannya. Dan dia melakukan penyerangan ke seluruh area laut Mediterania Barat. Kemudian di kemudian hari, beberapa negara di Eropa lebih memilih untuk membangun aliansi atau membayar upeti ketimbang mesti berhadapan dengan armada militer Barbarossa yang sangat luar biasa. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai pertempuran Preveza yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم